Perkenalkan, nama saya Rizky Wibianto, NPM 1810 60 10 27. Nama saya Suryani Putri Utami, NPM 1810 60 10 44. Perkenalkan, nama saya Safira Alessandra Larasati, NPM 181 060 1061. Perkenalkan, nama saya Sylvia Juliana Sartika, NPM 181 060 1034. Perkenalkan, nama saya Ida Risma dengan nomor NPM 1810 60 10 66. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza Adimayani, NPM 1810 60 10 31. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai jaminan hipotek kapal motor oleh PT Kartika Nusantara Rizky Tama kepada PT Bank Muamalat Indonesia dan juga PT Asuransi Takaful Umum. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kronologi terjadinya kasus tersebut. Jadi, PT Bank Muamalat Indonesia merupakan perusahaan perbankan yang berbasis syariah, di mana dia yang memberikan fasilitas pembiayaan syariah kepada PT Kartika Nusantara Rizky Tama atas kapal motor Karunia 1903 sebesar 10 miliar rupiah melalui PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Batam dengan jaminan satu buah kapal motor Karunia 1903 sesuai dengan akad pembiayaan Al-Murabahah nomor 253 tertanggal 15 Februari 2005. Nah, berdasarkan perjanjian pembiayaan tersebut, PT Bank Muamalat Indonesia menerima surat kuasa memasang hipotek kapal atas kapal motor Karunia 1903 nomor 254 tertanggal 15 Februari 2005 yang dibuat oleh notaris di Batam. Setelah dilekatkannya dengan surat kuasa memasang hipotek kapal, kemudian dibuatkanlah akta hipotek sebagaimana Gros Akta Hipotek nomor 06/2005 tertanggal 20 Juni 2005 yang didaftarkan ke pejabat pendaftaran dan pencatat balik nama kapal. Gros Akta itu sendiri merupakan salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, di mana dia memiliki kekuatan hukum yang bersifat eksekutorial. Hal ini berdasarkan pada pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. Nah, kemudian Gros Akta itu sendiri juga diatur dalam pasal 224 HIR. Kemudian dalam Gros Akta Hipotek tersebut dijelaskan bahwa PT Bank Muamalat Indonesia adalah pemegang hak hipotek pertama atas kapal motor Karunia 1903. Seiring berjalannya waktu, ternyata terjadi pembiayaan macet oleh PT Kartika Nusantara Rizky Tama, di mana PT Kartika Nusantara Rizky Tama itu tidak mampu membayar atas pembiayaan kapal tersebut. Di sini, bank selaku kreditor dalam menghadapi kredit bermasalah tentunya akan memberikan solusi terlebih dahulu, yaitu melalui restrukturisasi, di mana di situ terdapat perpanjangan waktu pinjaman, penjadwalan kembali kreditnya, penataan kembali jumlah pinjaman, dan cara yang terakhir yaitu eksekusi benda jaminan. Hal itu diatur dalam pasal 1178 ayat 2 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa bank dapat mengeksekusi benda jaminan tersebut berdasarkan Gros Akta. Di sini saya akan menjelaskan tentang kendala yang terjadi pada saat eksekusi kapal motor. Keberadaan kapal yang sering berpindah-pindah dan risiko tenggelamnya kapal. Pada bulan Mei 2007, ketika PT Bank Muamalat Indonesia hendak melakukan eksekusi terhadap kapal motor Karunia 1903 yang merupakan objek hipotek. Diketahui bahwa kapal motor Karunia 1903 telah hilang dan tidak diketahui keberadaannya. Berbagai upaya telah dilakukan sehubungan dengan kejadian ini, termasuk dengan bantuan PT Asoka Bahari Nusantara untuk melakukan investigasi atau pencarian terhadap kapal motor Karunia 1903.
Pada bulan Desember 2007, PT Asoka Bahari Nusantara mengidentifikasi bahwa kapal motor Karunia 1903 telah memasuki pelabuhan Ternate dan pelabuhan Kupang, dan faktanya kapal motor Karunia 1903 tidak dapat ditemukan di dua pelabuhan tersebut. Dilakukan koordinasi dengan beberapa adpel atau administrasi pelabuhan, atau yang sekarang disebut Kesyah Bandaran. Setelah kendala-kendala yang dihadapi dalam pengeksekusian kapal motor Karunia 1903 masih belum menemukan titik temu, sehingga PT Bank Muamalat Indonesia mengklaim sebagai pemegang hipotek atas kapal motor Karunia 1903 atau pihak yang merasa hak dan kedudukan hukum mengajukan gugatan, di mana dalam salah satu klausula hipotek disebutkan PT Kartika Nusantara Rizky Tama wajib mengasuransikan kapal motor Karunia 1903 di perusahaan asuransi PT Asuransi Takaful Umum. PT Kartika Nusantara Rizky Tama mengasuransikan kapal motor Karunia 1903 dalam jenis asuransi total loss only, di mana pertanggungan hanya terbatas pada kehilangan serta pergantian biaya apabila jumlahnya di atas 75% dari harga pertanggungan dari kendaraan yang diasuransikan. Lalu PT Bank Muamalat Indonesia menganggap bahwa telah terjadi total loss only dan mengklaim asuransi tersebut. Permasalahan ini berlanjut dalam persidangan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan antara PT Bank Muamalat Indonesia dengan perusahaan asuransi PT Asuransi Takaful Umum dengan gugatan One Prestasi karena tidak melaksanakan kewajiban melakukan pembayaran klaim hilangnya kapal motor Karunia 1903 yang mengakibatkan kerugian bagi PT Bank Muamalat Indonesia. Hal ini telah melanggar kesepakatan polis asuransi dengan jenis total loss only. Di sini saya akan menjelaskan tentang eksepsi PT Asuransi Tafakul Umum. PT Asuransi Tafakul Umum menyatakan bahwa gugatan kekurangan pihak yang menjadi tertanggung dalam polis asuransi adalah PT Bank Muamalat Indonesia, Cabang Batam, Kiki 10. PT Kartika Nusantara Rizky Tama secara bersama-sama menjadi tertanggung di dalam asuransi yang dikeluarkan, bahwa dalam polis asuransi kapal motor Karunia 1903 menggunakan asuransi jenis TLO atau Total Loss Only, yang hanya memberikan jaminan kerugian atas kapal motor Karunia 1903 akibat dari kejadian kajian yang disebutkan dalam pasal mengenai resiko atau perils. Yang pertama, yang disebutkan dalam perils tersebut adalah bahaya laut seperti cuaca buruk, tenggelam, tabrakan, kemudian ada kebakaran, ledakan, pencurian dengan kekerasan oleh orang dari luar kapal, pembuangan ke laut, perompakan atau breakdown atau kecelakaan instalasi nuklir atau reaktor, tabrakan dengan pesawat udara atau benda angkasa lainnya, alat transportasi darat, dok, dan lain-lain. Terjadinya gempa bumi, letusan gunung berapi, sambaran petir, dan kecelakaan akibat loading kargo atau bahan bakar. Kemudian ada lagi bursting atau boilers pada kapal, kelalaian nahkoda, kru atau pandu. Yang terakhir ada kelalaian tipers atau charter, serta pemberhentian atau pengambil alihan paksa oleh nahkoda dan kru. Berdasarkan poin-poin dalam polis asuransi yang telah disebutkan oleh teman saya sebelumnya, peristiwa hilangnya kapal ini tidak ada yang sama dengan yang disebutkan dalam pasal tentang resiko dan dalam TLO atau Total Loss Only. Untuk dapat dikabulkannya klaim asuransi, dalam polis asuransi ini sangat bergantung adanya kejadian-kejadian atau peristiwa yang telah disebutkan dalam polis asuransi dalam pasal resiko. Sehingga dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan nomor 1221/2009/PAJS, Majelis Hakim mengadili dalam eksepsi pokok perkara, konvensi, rekonvensi, menyatakan tidak dapat diterima dan menghukum para pihak untuk membayar semua biaya yang telah timbul akibat perkara ini. Dalam putusan ini, tidak memberikan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh para pihak. PT Bank Muamalat Indonesia selaku bank yang memberikan pembiayaan atas pembiayaan Al-Murabahah dengan jaminan hipotek kapal, dan PT Kartika Nusantara Rizky Tama selaku pihak yang memiliki kapal motor Karunia 1903 dan memiliki tanggungan pembayaran ke PT Bank Muamalat
Bank Muamalat Indonesia. Di dalam kasus ini, PT Bank Muamalat Indonesia selaku pemilik dana yang tidak dapat dipenuhi pengembaliannya selaku pemegang 14 hipotek atas kapal motor Karunia 1903 tidak dapat melakukan eksekusi terhadap barang jaminan tersebut. Itu dengan musnahnya objek jaminan dari PT Bank Muamalat Indonesia, sebagai kreditor tidak serta-merta mendapatkan perlindungan dikarenakan kapal motor Karunia 1903 tersebut musnah dan asuransi tersebut tidak bisa diklaim. Jadi kreditor dijamin pada pasal 1131 dan 1132 tersebut yang dijelaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut menjelaskan bahwasanya segala kekayaan si berhutang menjadi tanggungan untuk segala perikatan yang dibuatnya, tapi tidak menjamin kekayaan harus ada pada saat berhutang once prestasi. Jadi apabila selama hubungan utang piutangnya tersebut berlangsung, sebagian hartanya kekayaan debitur dijual kepada pihak lain, sehingga sisanya tersebut tidak lagi cukup untuk membayar atau melunasi piutang secara penuh, karena bukan lagi merupakan harta dari debitur. Dengan demikian bagian yang dijual tersebut itu bukan lagi merupakan 93 jaminan yang disebut pada pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.